Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas alur cerita Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Namun sebelum Mimin melanjutkan, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian dari tim mana aja? Leo sis atau Hai sis? Tolong jawab pada kolom komen ya biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan. Dimana pada episode kemarin diceritakan Leo masih teringat dengan Siska dan masih saja murung, tapi Tante Marissa dan Rasya mengajak Leo untuk sarapan pagi. Tante Marissa pun mengabarkan kepada Rasya ketika mereka sarapan pagi itu kalau ada calon pembeli tanah milik Rasya. Dan Rizky yang saat itu sedang sarapan langsung pergi tanda Rizky tidak setuju. Sementara itu di rumah Helmi, Bu Arnas sedih memikirkan nasibnya Siska. Dan Helmi bertanya kepada Bu Arnas, kenapa Bu Arnas melamun? Dan Bu Arnas bilang kalau dia di kepikiran Siska. Bu Arnas menyesal karena dulu dia kejam kepada Siska dan Bu Arnas meminta maaf kepada Helmi karena ulahnya sehingga Helmi tidak jadi menikah dengan Siska. Begitu juga dengan Mauren yang harus menderita karena dendam Bu Arnas yang begitu dalam kepada Pak Diki. Tapi Helmi yang melihat kondisi Bu Arnas yang belum sehat benar ini menyuruh Bu Arnas untuk istirahat dan segera tidur. Dan Ardan yang bersama Tiara mendatangi rumah Siska untuk menunjukkan rekaman CCTV rumah sakit. Ternyata di dalam rekaman CCTV itu tidak ada Leo di sana. Namun Siska berusaha meyakinkan kalau ada Leo dan masih hidup dan rekaman CC itu tidak lengkap. Akhirnya mereka akan menyelidiki kebenaran yang dikatakan oleh Siska. Karena Ardan tahu benar kalau Tante Marissa itu sangatlah licik. Tante Marissa yang berada di dalam kamar bersama Leo berusaha kembali mencuci otaknya Leo agar Leo percaya kalau anaknya Siska itu bukan anaknya Leo tetapi adalah anak Helmi dan Siska. Leo pun percaya dengan ucapan ibunya ini ya guys. Duh, Leo sadar ibu kandung kamu itu tidaklah benar. Ia berusaha untuk memisahkan kamu dengan Siska. Laura itu adalah anak kamu. Nanti kamu nyesal ninggalin Siska ya guys. Sementara itu di tempat kerja, Helmi memberikan surat sertifikat rumah Tante Marissa kepada Siska. Yang rupanya Helmi sudah melunasi hutang-hutangnya Tante Marissa di bank. Siska yang melihat surat itu pun kaget dan sudah melunasi Helmi yang baik hati ini. Dan Helmi terlalu sangat mencintai Siska. Ketika Siska meminta untuk ikut mengintai Helmi dan Tante Marissa yang akan memberikan surat sertifikat rumah kepada Tante Marissa, Helmi pun setuju. Ketika itu juga Rizky yang merasa tidak suka dengan Tante Marissa menyuruh kakaknya untuk menyelidiki kebenaran tentang Tante Marissa. Rizky mengingatkan kepada Raisa kalau mereka itu baru kenal kepada Tante Marissa dan Leo. Mereka belum tahu siapa Tante Marissa yang sebenarnya. Dan ketika Helmi menelepon Tante Marissa untuk mengadakan pertemuan yang akan Helmi memberikan surat sertifikatnya kepada Tante Marissa, Raisa pun mengikuti Tante Marissa. Dan Siska juga bersama Joni mengikuti Helmi untuk bertemu dengan Tante Marissa. Dan ternyata benar saja dugaan Siska, Joni dan juga Raisa. Ternyata di sana
Tante Marissa mengatakan kepada Helmi kalau ia telah menyimpan rahasia yang sangat besar nih guys. Ternyata Leo masih hidup. Dan Siska pun mendengar pembicaraan Tante Marissa dan Helmi. Begitu juga Raisa mengetahui kalau selama ini Tante Marissa sudah bohong yang ternyata Helmi belum menikahi Siska. Namun Raisa berpikir apa maksud dan tujuan Tante Marissa sehingga Tante Marissa berbohong. Setelah Tante Marissa mendapatkan surat itu, Tante Marissa langsung pergi meninggalkan Helmi. Tetapi setelah di dalam mobil, sopir taksi itu mengatakan kepada Tante Marissa kalau ada orang yang mengikuti mereka. Namun Tante Marissa yang sangat licik ini berusaha mengecoh Siska dan Johnny yang ternyata mengikuti Tante Marissa. Tante Marissa menyuruh sopir itu untuk berjalan lebih cepat lagi. Dan ketika itu Tante Marissa berpura-pura menjadi seorang yang seperti dulu, yaitu Tante Marissa yang stres. Pada awalnya Siska percaya dengan tingkahnya Tante Marissa dan mengatakan kepada Johnny kakaknya kalau benar memang Tante Marissa itu sudah stres ya guys. Namun Johnny tidak begitu percaya dengan apa yang dilihatnya. Johnny pura-pura akan memberikan uang kepada sopir taksi tersebut. Dan ternyata benar saja, sopir taksi itu rupanya sudah dibayar oleh Tante Marissa dan hal ini membuat Johnny dan Siska terperangah. Rupanya selama ini Tante Marissa itu pura-pura gila. Dan Johnny mengajak Siska untuk pulang, namun Siska masih terus saja berusaha mengajak kakaknya untuk mengikuti Tante Marissa. Namun mereka akhirnya kehilangan jejak Tante Marissa. Sementara itu, Helmi merasa sedih karena ia mengetahui kalau Leo itu masih hidup. Helmi takut akan kehilangan Siska. Ia merasa kalau ia selama ini mendekati Siska namun tidak pernah berhasil. Dan Helmi pun sangat sedih nih guys. Ketika Bu Arnas menelpon, Helmi pun tidak mengangkat telepon dari Bu Arnas. Duh Bu Arnas, kasihan ya anak kamu ini gara-gara ulah kamu yang terlalu dendam kepada Siska sehingga Helmi harus menderita kehilangan Siska. Sementara itu Leo bersama Rizky yang mencari Raisa yang belum juga pulang akhirnya bertemu dengan Siska dan Johnny. Siska pun mengejar Leo namun Leo berusaha berlari dan akhirnya Siska pun mendekap Leo. Tapi Siska sangat kaget ya guys karena Leo tidak mengakui bahwa dirinya ini adalah Leo. Leo menyamar menjadi orang lain. Sebenarnya guys, Leo ini juga kangen kepada Siska. Namun ia teringat akan segala ucapan ibunya yaitu Tante Marissa kalau selama ini Siska sudah selingkuh. Leo pun mendorong Siska sehingga Siska terjatuh. Dan Johnny kakaknya Siska marah kepada Leo yang telah mendorong adiknya. Nah guys, kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya Siska tetap akan mengejar Leo dan berusaha meyakinkan apa yang ada di dalam pikirannya kalau yang dilihatnya dan dipeluknya itu adalah Leo. Namun ini adalah prediksi yang mimin semata ya guys, yang belum tentu kebenarannya. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan, Mimin mohon maaf. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.